الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita tentang Lailatul Qadar. Itu. Laila singkatnya, malam Lailatul Qadar. Sebenarnya hadirin sekalian, mestinya materi ini memang disampaikan pas masuk 10 terakhir, Al-Ashrul Awakhir, itu bahasa Arabnya, yaitu di 10 terakhir dari bulan Ramadan, masuk malam 21 atau masuk malam 20. Tapi tidak mengapa, mungkin sudah ada yang menyampaikan, saya ingin memperkuat lagi. Kenapa hadir muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa malam ini penting kita buru. Malam Lailatul Qadar itu penting kita mencarinya. Karena satu, di dalam Lailatul Qadar itu jamaah sekalian, doa-doa yang kita panjatkan mustajabah, cepat. Jadi kalau ibarat internet, itu sinyalnya bukan 4G lagi, 5G, cepat nangkapnya. Kecepatannya sudah mungkin 500 Mbps. Nah, itu kalau orang-orang IT pasti paham itu. Cepat sekali dia terkabulkan. Walaupun doa-doa kita yang kita biasa panjatkan begini terkabulkan, tapi kecepatannya bisa 50 Mbps, bisa 100 Mbps, begitu. Nah, kalau Lailatul Qadar pas kita berdoa malam itu, Masya Allah, itu makbulnya luar biasa, mustajabah. Makanya para ulama-ulama terdahulu jamaah sekalian, selalu setiap malam, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka meramaikan masjid-masjid untuk beriktikaf. Walaupun Masjid Muhajirin banyak yang iktikaf, tapi sayang iktikafnya mulai jam 1. Mestinya iktikafnya mulai habis sholat tarawih jam 10 datang, baru. Ini biasanya kami udah tidur, saya Pak Jupri, Pak Ibnu udah tidur, pagi nyanyi-nyanyi jam 1 hidup lampu, mau bangun tapi lagi ngantuk, ya kan? Habis itu belum lagi suara. Udah, akhirnya kita gantian jamaah sekalian. Tak mengapa, yang penting ada niat i'tikaf mencari Lailatul Qadar. Keutamaan yang pertama mustajabah. Keutamaan yang kedua hadirin sekalian, jika kita ingin disapa oleh banyak malaikat di malam Lailatul Qadar itu, makanya aktsaru min adadil hasar, kata Nabi. Saking banyaknya, lebih banyak daripada jumlah bilangan kerikil yang ada di dunia ini. Bayangkan jamaah sekalian, miliaran, triliunan malaikat turun ke bumi di malam Lailatul Qadar. Dan jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di malam itu jamaah sekalian, Allah memberkahi. Jadi malam itulah yang dinamakan Lailatul Mubarakah. Malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan. Maka sering kita dengar ayatnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi enggak ada yang namanya pembunuhan, apa segala macam di malam itu, tenang. Keributan-keributan enggak ada di malam itu. Nah, maka jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kami ingin membacakan beberapa hadis. Bagaimanakah tanda-tanda Lailatul Qadar itu sudah tiba? Itu jamaah sekalian. Apakah nampak biasa seperti ini? Nah, coba kita lihat jamaah sekalian bagaimana hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama hadisnya jamaah sekalian, innaha kata Nabi, lailatu sabi'atin aw tasi'ati wa ishrina. Sesungguhnya kata beliau di hadis ini jamaah sekalian, riwayat Imam Abu Daud, malam Lailatul Qadar itu jatuh di malam 27 au tasi'ati wa ishrin, atau di malam 29. Maka lihat tanda-tandanya nanti jamaah sekalian. Bisa enggak kita melihat tanda-tandanya? Bisa. Tidak mungkin Nabi menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melihatnya. Satu jamaah sekalian, perlu kita ketahui, dalil umumnya Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dalil umumnya. Ada agak mengerucut sedikit, dalilnya dikerucutkan lagi, itu di setiap malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu jamaah sekalian. Ngerucut lagi, ada hadis yang mengatakan malam 27 dan malam 29. Ada beberapa hadis juga yang menjelaskan malam 27. Nah itu jamaah sekalian. Walaupun banyak penelitian, bahkan Wak juga punya buku apa itu dulu, saya juga punya buku tua, yang kalau dia puasanya hari sekian, biasanya Lailatul Qadarnya jatuh malam sekian dan lain sebagainya. Karena ini sifatnya ghaib, wallahu a'lam bishawab. Tapi itu bisa jadi ancang-ancang kita, boleh-boleh saja. Tapi jangan diyakini 100%. Itu jamaah sekalian. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu kata Nabi jatuhnya malam 27. Kapan malam 27? Semalam. Jadi yang nyari nanti malam masih dapat nggak? Tenang aja, siapa tahu malam 29. Nah itu ya. Malam ini. Nah, malam 27 atau malam 29. Wa innal malaikata tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasud. Dan sesungguhnya para malaikat di bumi kata Nabi pada malam itu jumlahnya lebih banyak daripada bilangan batu kerikil. Itu saking banyaknya jamaah sekalian. Nah, kemudian bagaimana tanda-tandanya? Dari Ibnu Abbas yang meriwayatkannya, membawakan hadis ini. Lailatun samhatun talqatun la harratun wala baridatun wa tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifatan hamra. Nah, ini katanya jemaah sekalian. Malam Lailatul Qadar itu, dalam keterangan ini jemaah sekalian, lailatun samhatun talqatun la harratun wala baridatun. Malamnya sedang. Sedangnya apa? Agak terang, kemudian tidak panas dan tidak dingin. Jadi malam Lailatul Qadar itu sejuk jamaah sekalian, malamnya sejuk. Dan pada keesokan harinya syamsu wa tusbihu syamsu sabihatiha dha'ifatan hamra. Dan keesokan harinya cahaya matahari lemah kemerah-merahan. Sehingga menurut sebagian ulama jamaah sekalian, kalau dilihat matahari terbit udah sampai duha, itu masih nggak panas, masih sejuk sampai pagi. Sampai waktu duha itu masih sejuk aja bawaannya. Bahkan kita bisa melihat sinar matahari itu secara langsung dengan mata kepala kita. Biasanya kan kalau sudah jam 9 itu udah mulai panas itu, kalau hari biasa. Tapi kalau habis Lailatul Qadar itu bisa kita lihat. Itu tandanya jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, di hadis yang lain apa kata Nabi? Inni ra'aitu Lailatul Qadri fansituha faunsituha wa hiya fil ashril awakhir min layaliha wa hiya talqatun bilujatin la haratan wala baridatan ka'anna fiha qamaran la yakhruju syaitanuha hatta yudhi'a fajruha, kata beliau. Sesungguhnya kata Nabi,
Aku telah melihat malam Lailatul Qadar, kata Nabi. Lalu aku jadikan lupa kepadanya. Maksudnya Nabi jadi lupa. Oh, bahwa ini malam Lailatul Qadar. Maka kata beliau, malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Pertandanya, kata beliau, ialah cerah dan terang di malam itu. Kemudian suhunya tidak panas, suhunya tidak pula dingin, seakan-akan padanya terdapat rembulan. Jadi agak cerah matahari itu. Memang beda. Pokoknya agak beda. Tenang, tidak dingin, tidak panas. Kemudian suasananya juga menyejukkan. Nampak ada rembulan. Dan kata beliau, setan tidak dapat keluar di malam itu sampai waktu fajar. Subhanallah jamaah sekalian. Dan ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mencari Lailatul Qadar. Siapa tahu malam ini coba direnung-renungkan. Nampaknya malam ini banyak-banyak doa. Nampaknya malam inilah banyak-banyak solat. Nampaknya malam ini banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Kenapa hadirin sekalian? Karena kita beramal di waktu itu pas kebetulan Lailatul Qadar, maka pahala kita saking banyaknya sama dengan beramal selama 1000 bulan. Bayangkan jamaah sekalian, betapa banyaknya dan betapa luasnya. Dan salah satu doa yang perlu kita perbanyak berdoa di malam itu adalah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai permohonan maaf, maka maafkan aku ya Allah. InsyaAllah dengan itu semua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita mendapat Lailatul Qadar di malam-malam tatkala kita beramal. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.